Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. Para perindu surga, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun Anda berada, hadani Allah wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda. Kang Rizky beserta tim Himmah ya, Sodako yang ada di Jakarta yang senantiasa bahagia dan berbunga-bunga ya, seindah taman bunganya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rasa syukur kita, Bapak Ibu, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, sahabat sodako yang saya cintai karena Allah, rasa syukur kita dan kebahagiaan kita ini semakin berlipat-lipat dan Allah sempurnakan dengan kesempatan dan kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita hingga kita bisa masuk ya, terus tadi mengarungi samudra Ramadan yang begitu sangat luas dengan rahmat dan keberkahannya, dan kita sudah masuk di hari yang ke-7 di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah Kang Rizky dan seluruh sahabat-sahabat sodako, para pemirsa Himmah dimanapun Anda berada, di hari atau di sesi yang kedua ini atau volume kedua di kajian Himmah, kita kembali akan menikmati indahnya istana Ramadan, ya istana surga yang bernama Ramadan, dalam taman akhlak atau taman bunga keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi spesial sekali ya Bapak Ibu, Ramadan sekarang kita, terutama hari ini, kita akan bersama-sama menjadi bagian dari kebahagiaan rumah surgawinya Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin ya, seperti yang tadi Kang Rizky sampaikan, Bapak Ibu, kita sudah membahas di 2 hari yang lalu, hari Selasa, tentang keistimewaan bahkan keutamaan Bunda Khadijah radhiyallahu anha, satu di antara sekian istri Rasulullah SAW, satu di antara ummahatul mu'minin yang mendapatkan kedudukan dan martabat yang mulia di sisi Allah. Karena jelas, Kang Rizky, saya review sedikit ya. Bunda Khadijah memang menempati kedudukan yang sangat spesial di dalam hati dan kehidupan dakwah, bahkan jihad baginda Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia pertama, ya bahkan satu-satunya perempuan yang pertama kali beriman kepada baginda Rasulullah, kepada risalah kenabian Nabi Muhammad. Beliau pun juga adalah orang yang pertama diajarkan oleh Nabi secara langsung, ya langsung belajar apa tentang tata cara wudu, atau taharah, termasuk tata cara salat. Jadi secara syariat, ya syariat taharah, syariat salat, ini tidak bisa lepas dari sosok yang sangat mulia ini, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Dan kita kemarin sudah sampaikan, Khadijah mendapatkan kedudukan yang istimewa dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau mendapatkan salam khusus ya dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ya, ada salam spesial dari Allah dan Jibril untuk disampaikan kepada Khadijah. Dan Khadijah adalah satu-satunya perempuan pada saat itu ya yang mendapatkan keutamaan
dengan disebutkan secara khusus oleh hadis Rasulullah sebagai wanita pertama yang Allah sediakan istana di surga kelak. Nah, sebagai closing di review ini, Kang Rizky ya, saya sampaikan satu hadis yang mungkin kemarin belum kita paparkan. Ada hadis dari Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari nomor 3432, hadis Muslim nomor 2430. Rasulullah mengatakan, ya, khairu nisaiha Maryam bintu Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Bahwa wanita terbaik pada masanya dahulu, yaitu di masa Nabi Isa alaihissalam, adalah yaitu Maryam binti Imran. Dan sebaik-baik wanita pada saat itu, pada saat Rasulullah berada dan sampai saat ini, siapa? Yaitu Khadijah. Dan ini semana dengan hadis lain yang lagi-lagi menegaskan keutamaan posisi Khadijah. Bahkan ada beberapa risalah yang terkait dengan eksistensi beliau. Afdalun nisa'i ahlil jannah Khadijah bintu Khailid wa Fatimah bintu Muhammadin wa Asya bintu Muzahim imratu Fir'auna wa Maryam ibnatu Imran. Demikian di antara wanita yang paling utama dari nanti para permaisuri, Masya Allah ya Kang Rizky, dari para bidadari di surga, itu adalah di ranking pertama siapa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, tiada lain adalah ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Maka wajib bagi kita mencintainya dengan sebenar-benar mahabbah kita, sebagaimana kita mencintai Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 6, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Masya Allah. Nabi itu, Rasulullah adalah hendaknya lebih kita utamakan. Nabi lebih utama, lebih harus kita cintai daripada jiwa-jiwa kita sendiri, daripada diri kita sendiri. Bahkan dalam hadis sahih muttafaq alaih, Nabi sebagaimana Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, ya, hendaklah menjadi prioritas yang paling lebih dicintai oleh kita, bahkan ketimbang jiwa kita sendiri, bahkan orang tua kita. Ini masuk nanti dalam pembahasan tentang halawatul iman. Dalam hadis ya dari Anas bin Malik, Bukhari Muslim menyatakan, mungkin Bapak Ibu sudah pernah hafal sebelumnya, dan ini sangat populer dan familiar hadisnya. Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 hal, ada 3 mahkota yang kalau 3 mahkota ini ada dalam ya kedalaman nurani yang suci dari pribadi orang yang beriman, maka dia akan merasakan halawah, lezatnya, manisnya keimanan. Jadi kalau tidak merasakan 3 hal ini, berarti kita mungkin pahit ya iman kita ya, atau juga kayak empedu begitu, bahkan masam dan sebagainya. Kalau kita merasakan manisnya, lezatnya halawatul iman, salah satu hal yang harus kita tanamkan apa? An yakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ya, di mana kita memposisikan Allah Jalla wa Ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Rasulnya sebagai yang lebih kita cintai ketimbang yang lainnya. Nah, kalau kita betul mencintai Rasulullah dalam hal ini, dan Anda sahabat sedekah dimanapun Anda berada, betul-betul menginginkan merasakan lezatnya halawatul iman, syaratnya adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Rasulullah artinya pun juga mencintai keluarga dan sahabatnya. Dan kalau lantunan salawat, kalau kita membaca salawat, ya salawat indah kepada Rasulullah, salawat rindu kita kepada beliau, kan kita selalu menyebut apa? Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ini salawat cinta kita kepada Rasul dan keluarganya. Dan di ring pertama, pihak yang berhak mendapatkan mahabbah cinta kita, pemuliaan dari kita, disanjung namanya, bahkan dibela ya kesuciannya, dan kita pelihara kehormatan mereka, adalah istri-istri beliau, para ummahatul mukminin.
Maka jika istri-istri Nabi Muhammad SAW adalah ibunya orang-orang yang beriman, sahabat sedekah, alangkah ironisnya ketika orang-orang mukmin, ketika saya, Anda semua, Kang Rizky, Kang Ayi, di sini pun ada tim jurnalis saya, alhamdulillah ada 2 orang nih, reporter juga, Masya Allah, barakallahu fikuma. Alangkah ironis kalau setiap kita kemudian tidak mengenal ya sosok-sosok para istri-istri tersebut. Sampai di sini Kang Rizky akan muncul pertanyaan ya. Ini pun sebetulnya pertanyaan saya pribadi ya, dari beberapa hari yang lalu. Sejak tadi malam sampai subuh saya tidak bisa tidur. Ingin menelusuri, mendalami lebih jauh lagi samudra ya akhlak dari atau samudra indahnya akhlak Rasulullah dan keluarganya. Sampai kepada titik ini sebetulnya istri Nabi itu siapa saja sih? Demi Allah Bapak Ibu, jujur saya baru tadi malam sampai subuh menyengajakan dalam seumur hidup saya mutalaah, mencari beberapa sumber referensi. Ada beberapa kitab sejarah yang saya ada di rumah, yang tidak saya coba lihat dari beberapa aplikasi di Maktabah Syamilah. Saya betul Kang Rizky, saya beristighfar, mohon ampun kepada Allah, sudah hampir 40 tahun lebih sampai hari ini. Baru kali ini Kang, Al-Faqir ini saya baru mengenal, jujur, baru mengenal satu persatu, bahkan mengenal, membaca biografi dan profil yang begitu indah dan mulia dari para istri-istri tersebut, istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan sekarang kita buktikan. Sebagaimana saya pun terhenyak ketika membaca riwayat-riwayat hadis, ternyata banyak hadis-hadis berbicara tentang para istri Rasulullah. Apalagi juga termasuk ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang para ummahatul mukminin. Betapapun memang tidak spesifik disebut namanya, tetapi beberapa ayat sangat terkait, relevan dengan eksistensi para wanita-wanita yang hebat di balik suksesnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Memang di kalangan kaum muslimin, bahkan di kalangan para ulama yang saya baca dari, alhamdulillah Kang Rizky semalaman sampai tidur subuh, dan baru selesai membaca itu ya sekitar jam 8 lebih. Itu di kalangan ulama memang debatable sampai saat ini. Ada mengatakan 9 istri Nabi itu, ada mengatakan bahkan tadi 11, ada mengatakan 12, ada 13, bahkan saya lebih kaget lagi Kang Rizky. Dan ada satu artikel saya baca, ya, sampai menyebut Nabi istrinya ada 23. Coba, dari mana ini? Pas saya telusuri, oh pantesan. Di belakangnya ini ada kelompok-kelompok yang, ialah Rawafidah, orang-orang Syiah begitu ya. Makanya rugi bagi yang nggak dengar ikut acara ini, rugi. Sebagaimana saya pun rugi. Jujur, saya tidak ini ya, Kang Rizky. Saya pribadi betul, saya beristighfar dari tadi pagi subuh itu. Astagfirullah, astagfirullah. Selama ini saya ngaku cinta Rasul. Ya tiap kali kita dikir pagi, dikir sore, dalam sholat kita baca syahadat, kita baca sholawat kepada Rasulullah. Katanya cinta Rasul, tapi nggak kenal keluarganya. Demi Allah saya ngaku. Baru tadi malam sampai tadi subuh, ba'da subuh, ya, habis sahur dari masjid, saya buka lagi dan saya cari nama-nama detail tentang istri Rasulullah dari beberapa kitab yang saya di rumah ada Al-Bidayah wa Nihayah, ya, ada Rahikul Maktum Syekh Mubarakfuri, ada Al-Kamil Fitari Syekh Ibnul Athir. Masya Allah, ternyata oh ini bunda-bunda kita, bundanya orang-orang yang beriman yang sering kita abaikan. Malah kita ya kemarin beberapa hari yang lalu sebelum Ramadan malah disibukkan dengan bunda lokal ya yang ada di Indonesia, begitu pun masih debatable begitu ya. Nah, makanya berbahagia bagi Kang Rizky dan siapapun sahabat sodako yang ikut kajian hari ini, karena kita akan bedah ya tentang sosok yang sangat indah, yang sangat mulia sebagai mutiara setiap muslimah, bahkan seluruh umat Islam dimanapun, dari rumah surgawinya Rasulullah Sallallahu Alaihi
Jadi berapa sebenarnya jumlah istri Nabi SAW? Saya pun baru menemukan satu kitab, ya, ada di PDF, kitab yang bernama Alfiyah As-Sirah An-Nabawiyah. Saya mencari-cari jawaban dari semua, ya mungkin bisa dibilang syubhat ini, ya. Mana yang benar nih? Dari kitab ini tidak dibahas secara spesifik. Saya ada kitab, misalkan Fiqh Sirah Nabawiyah Ramadan Al-Buti, tidak dibahas secara detail terkait dengan debatable ini, ya, ikhtilaf ini. Atau di kitab Rahikul Makhtum Syekh Mustafa Al-Mubarakfuri, salah satu kitab sirah yang terbaik, ya, yang dikarang dalam itu kalau nggak salah disertasi atau tesis gitu, ya, pun tidak dibahas secara detail. Dan saya temukan dari ulama, ya, dari Irak, ya, yang bernama Syekh Abdurrahim Al-Iraqi, dalam kitab beliau Kitab Alfiyah As-Sirah An-Nabawiyah, terkait perbedaan jumlah istri Nabi SAW. Menurut beliau, hal ini disebabkan karena perbedaan para ulama, ya, antara memasukkan Maryah Al-Misriyah Al-Qibtiyah, ini adalah nanti sosok budak hamba sahaya yang dihadiahkan dari penguasa Muqawqis, ya. Para ulama berdebat, berselisih tentang sosok Maryah Al-Misri itu sebagai budak. Ya, budak itu kan hamba sahaya. Karena masa itu masih berlaku, ya, sistem perbudakan. Kayak emang dua-duanya, ya nanti ada kajian khusus lah, sekilas saja saya sampaikan bocorannya. Dua sosok wanita ini, ya, kedua bunda ini adalah kronologisnya merupakan awalnya budak yang dihadiahkan oleh tuan Sayyid sebelumnya, yang satu dari tadi Muqawqis, ya, di luar bangsa Arab, yang satu lagi dari kalangan Bani Quraidah, makanya namanya Raihanah binti Al-Quraviyah. Mungkin Bapak Ibu ingat ada 3 kabilah di Madinah saat Rasulullah tiba di sana mendirikan negara Islam, khilafah Islamiyah, ada piagam Madinah, ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadhir. Nah, dua sosok wanita ini, sebagian ulama mengatakan bahwa beliau ini adalah istri Nabi. Namun kesimpulan intinya, pendapat jumhur ulama yang paling banyak diikuti menyebutkan bahwa Maryah tadi Al-Misriyah, Al-Qibtiyah, dan Raihanah binti Zaid Al-Quradiyah merupakan budak, ya, hamba sahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kesimpulannya, nah ini biar nanti bisa tidur, ya, malam Kang Rizky dan sahabat saudara semua, kesimpulan dari penelitian Syekh Abdurrahim Al-Iraqi, dan ini pun ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau lebih sependapat dengan hal ini, ya, tetapun tidak merinci seperti ini. Kesimpulannya, istri Nabi yang syah itu hanya 11 orang, ya, bukan 9, bukan 10, ya, apalagi tadi 23, ya, semuanya ada 11 orang. Masing-masing sebanyak, silakan catat nih, ya, 6 orang berasal dari suku Quraisy, ya, seperti Khadijah, ya, kemudian juga siapa, Saudah, Aisyah itu kan dari kalangan bangsa Quraisy, ya. 6 orang berasal dari suku Quraisy, 6 orang dari suku Arab selain suku Quraisy, seperti tadi, ya, siapa, Maryah, apa gitu tadi, budak, dan 1 orang berasal dari Bani Israel, keturunan Israel ataupun Yahudi. Dan itu para ulama mengarah kepada siapa? Tadi Raihanah binti Zaid Al-Quradiyah. Di total ada berapa tadi? Ya, yang sahnya 11. Ya, cuma seluruhnya ada 13. Artinya sah itu memang terikat dengan akad, ya, dengan undang-undang peraturan pernikahan, ya, dalam terminologi fikih kita menyebutnya dengan al-ahwal asy-syakhsiyah dalam hal munakahah. Jadi yang secara syah terjadi akad nikah dan terikat hubungannya sebagaimana suami dan istri, itu ada 11. Ada 11 ditambah 2 yang tadi para ulama jumhur sejarawan Islam, saya masih ingat termasuk statement dari
Profesor Dr. Syauqi Abu Khalil. Ini sejarawan terkemuka dari Damaskus, Syria. Beliau pun sependapat dengan hal ini. Beliau mengatakan istri Nabi keseluruhannya yang syah ada 11, karena yang tadi budak itu ya dianggap itu tidak masuk dalam perspektif pernikahan yang syah dalam syariat Islam, karena masih ada proses perbudakan pada saat itu. Baik, jelas ya. Nah, ini yang diungkap oleh Syekh Abdul Rahim Al-Iraqi dalam kitabnya. Silakan bagi yang punya, saya kebetulan tidak punya kitabnya, cuman saya dapatkan, saya coba download ya, kitab Alfiyah As-Sirah An-Nabawiyah. Nah, bisa dibuka slide-nya biar nggak penasaran Kang Rizky ya. Sampai kita akan sebut nama-namanya nih, dan ini akan kita bahas insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala satu persatu ya. Sambil kita beristighfar nih, bagi yang baru tahu hari ini, coba aja jujur. Kang Ayi, Kang Rizky, betul nggak baru tahu hari ini nih nama-nama istri Nabi? Iya, coba lihat. Ya. Siapa aja coba? Ada yang bisa tebak nggak? Jangan dulu dibuka tuh. Kan mau ngasih hadiah. Dari kita akan sebut 11 di luar yang tadi disebutkan 2 ya, yang budak hamba saya itu. Ada 11 istri-istri Nabi yang syah menurut ya syariat Islam, dan ini diakui oleh para ulama ahli sejarah. Ya. Inilah nama-nama istri sah Rasulullah SAW, Bapak Ibu, ya. Nah, setelah ini Kang Rizky ya. 1 ada tentu Ummul Mukminin Al-Ula yang lebih lama membersamai Nabi Muhammad SAW selama kurun waktu 25 tahun. Dari mana ngitungnya? Ya, karena Nabi menikah di usia 25 tahun, begitu kan? Dan Khadijah Nabi diangkat sebagai Rasul, sebagai Nabi di usia 40 tahun. 25 tambah 15 berarti 40 pas. Dan Khadijah meninggal saat di tahun ke-10 dari kenabian, 3 tahun sebelum hijrah. Berarti kurang lebih 25 tahun Khadijah radhiyallahu anha, bunda kita, membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selama nikah dengan Khadijah, perlu dicatat juga Bapak Ibu ya, selama nikah dengan Khadijah, Rasulullah tidak pernah menikah dengan perempuan lain. 25 tahun beliau sangat setia ya, menjaga dan mengawal nahkoda rumah tangga bersama Ummul Mukminin Al-Ula. Yang kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Saudah bintu Zam'ah bin Qais ya, Saudah bintu Zam'ah bin Qais radhiyallahu anha. Yang ketiga, ini istri ketiga Rasulullah, Ibunda Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Yang keempat yaitu Hafsah bintu Umar bin Al-Khattab ya, Ummul Mukminin yang kedua. Jadi istri ketiga Rasulullah dan istri keempatnya adalah putri-putri dari sahabat-sahabat dekat beliau, bahkan Amirul Mukminin yaitu Abu Bakar dan Umar. Yang kelima adalah Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha. Yang keenam Ummu Salamah ya, Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu anha. Yang ketujuh Zainab bintu Jaish bin Rabab. Yang kedelapan Juwairiyah bintul Haris radhiyallahu anha. Ini ada kisah sangat saya ingat betul tentang Bunda Juwairiyah inilah. Ini putri kebesaran ataupun putri kesayangan dari penguasa Bani Mustalik ya. Ini pun ada ayat berbicara tentang Juwairiyah Kang Rizky ya. Termasuk tadi tentang Zainab ya. Kemudian yaitu Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Ummu Habibah bintu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma ya. Kemudian yang ke-10 Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Dan yang ke-11 adalah Maimunah bintul Haris radhiyallahu anha. Inilah ke-11 istri Rasulullah Mukminin ya. Mohon maaf, kita masuk kepada sesi berikutnya, yaitu kemuliaan Ummul Mukminin Bunda Saudah. Kita singkat saja ya. Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah memiliki banyak karakter mulia yang sangat indah.
Ia merupakan seorang wanita yang mudah memberi, sangat dermawan, ya, orangnya sangat peduli dan sering bersedekah. Ini pun nanti ada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab tentang kedermawanan dan lembut hati seorang Saudah yang sangat mudah memberikan bantuan, ya, infak dan sedekah kepada siapapun yang membutuhkan, meskipun dia sendiri dapurnya tidak bisa ngebul, istilahnya tidak bisa memasak, tidak ada makanan, karena lebih mendahulukan keselamatan tetangga dan orang-orang yang tidak mampu, kaum du'afa. Di sini kita lihat beberapa testimoni dan pernyataan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini kan pernyataan yang sangat objektif, ya. Ya, madunya kan, madu dari Saudah, istri ketiga Rasulullah. Ummul Mukminin dalam beberapa hadis, saya sebutkan 2 saja, sangat menyukai Saudah karena ia rela memberikan jatah malam Rasulullah di rumahnya diberikan kepada Aisyah. Paham Kang Rizky? Anda yakin antum nggak paham karena tidak punya pengalaman bab kilir mengilir, gitu ya. Jadi kan setiap istri itu punya jadwal kilir, malam ini di Khadijah, mohon maaf, itu kan ketika Khadijah ada tidak berpoligami ya Rasulullah, ya. Malam ini seakan di Saudah, malam ini di Aisyah, malam ini tadi di Zainab, Ummu Salamah, Juwairiyah dan yang lain. Secara khusus, ya, saat itu Saudah memberikan jatah beliau untuk bisa bermalam dengan Rasulullah, itu diberikan secara sukarela kepada, ya, adik, ya, madunya siapa? Bunda Aisyah. Pernyataan ini disampaikan dalam hadis Bukhari Muslim, disebutkan, "Lamma kaburat ja'alat yawmaha min Rasulillah li Aisyah. Qalat ya Rasulullah, qad ja'altu yawmi minka li Aisyah." Fakana Rasulullah yuqassimu li Aisyata yawmain, yawmaha wa yawma Saudah. Masya Allah. Kalau ada ya kayak gini di kita nih, tidak akan mikir bolak-balik Kang Rizky, ya. Istri seperti istri Rasulullah, maksudnya begitu, ya. Ketika sudah tua, ia serahkan jatah menginap Rasulullah di rumahnya untuk Aisyah, kata Aisyah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku berikan hari giliranku bersamaku untuk Aisyah." Sehingga Rasulullah memberikan jatah 2 hari untuk Aisyah, dan hari gilirannya dan harinya untuk Saudah. Ini ada dalam kitab Bukhari, dalam kitab Bab An-Nikah, hadis nomor 4914, juga dalam hadis Muslim, kitab Muslim dalam kitab Ar-Ridha, hadis nomor 1463. Ya. Juga ada testimoni berikutnya yang tadi saya sampaikan di prolog, bagaimana testimoni yang sangat objektif dari Aisyah tentang kemuliaan dan keistimewaan Bunda Saudah. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu imra'atan ahabba ilayya, ma ra'aitu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi misla khiha min Saudata binti Zam'ata min imra'atin fiha hiddah." Masya Allah. Tiada seorang wanita pun yang paling aku sukai, yang paling aku cintai, kata Bunda Aisyah, agar aku memiliki sifat seperti dia, melebihi Saudah binti Zam'ah tatkala berusia senja. Ini ada dalam kitab riwayat Imam Muslim. Hingga akhirnya, jamaah rahimakumullah, ya, kalau kita telusuri dan kita terus mendalami samudra indahnya rumah tangga nabawi, rumah tangga surgawi yang dibina, ditarbiyah oleh Rasulullah dengan Saudah, semakin kita mendalami, ya, kisah-kisah yang sangat indah dan mempesona ini, maka saya yakin semakin kita rindu dan sangat cinta kepada Rasulullah, semakin kita merindukan untuk lebih memperhatikan keluarga kita, untuk membangun keharmonisan dan romantisme yang sangat indah. Apalagi di masa musim pandemi global seperti ini. Saat kita di rumah, jangan cari-cari alasan untuk kemudian kita bosan dan jenuh. Justru ini momentum bagi kita untuk mempraktekkan, menghadirkan rumah nabawi di rumah surgawi kita, ya. Paling tidak belajar dari kemuliaan akhlak ibunda Ummul Mukminin yang kedua, yaitu Saudah bintu Zam'ah. Hingga akhirnya, jamaah rahimakumullah,
di usia senjanya, ya, Saudah Ummul Mukminin ini wafat, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini usianya cukup panjang, Bapak Ibu, ya. Jadi lebih dulu meninggal Rasulullah sebelum Saudah, ya. Jadi beliau meninggal pasca wafatnya Rasulullah, bahkan setelah dua periode ya khilafah, yaitu di akhir pemerintahan Umar bin Khattab. Dan ada yang mengatakan beliau wafat pada tahun 54 Hijriah. Ini bisa dilihat dalam kitab, ya, Syekh Ibnu Hajar. Nama kitabnya adalah Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah, juz 7 halaman 721. Demikian, inilah sosok mulia dari Ummul Mukminin, istri tercinta Rasulullah yang kedua, yang juga wajib kita teladani. Kita buka lagi sejarahnya. Ya, afwan, karena waktu sangat terbatas, ya. Ada Bang Afwan sini. Mohon maaf maksudnya. Ya, afwan, karena waktu sangat terbatas, ya. Kita nggak bisa detail membahas seluruh rangkaian perjalanan hidup seorang Saudah bintu Zam'ah ini. Namun insya Allah, meskipun sangat simple dan ringkas, kita bisa mengambil konklusi atau kesimpulan yang sangat indah dari kehidupan Ummul Mukminin ini, di mana beliau yang sudah mendedikasikan hidupnya sejak awal sebelum menjadi istri Nabi, beliau sudah beriman, mensupport, mendukung dakwah Rasulullah. Ketika berumah tangga pun sebagaimana pendahulunya Khadijah, beliau pun totalitas tajarrud dalam mendukung kiprah dakwah Rasul hingga terbuka futuhat Islamiyah, ekspansi dakwah ke seluruh wilayah di dunia. Dan itu berawal dari mana keberhasilan? Rumah Rasulullah bersama istri-istrinya. Ini kunci. Keberhasilan Rasulullah dakwah di luar itu berawal dari mana? Sekali lagi, dari miniatur negara terkecil yang ada di rumah kita. Dan itu hasil dari tarbiyah usariyah Rasulullah bersama istrinya. Dan yang paling indah apa? Bagaimana persaudaraan, ya, kedekatan di antara Saudah nanti dengan istri-istri Nabi yang lain, tidak ada saling sikut, apalagi tidak ada kedengkian, ghil dan yang lainnya. Justru semuanya saling bahu-membahu mendukung, ya, aktivitas dakwah, tarbiyah dan jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.